Kartu Indonesia Sehat merupakan program pemerintah Indonesia dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal di berbagai rumah sakit di Indonesia. Dari 4 pasien mengungkapkan puas dengan pelayanan KIS yang memudahkan masyarakat. Kartu Indonesia Sehat atau KIS adalah program pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Melalui KIS, pemerintah ingin memastikan setiap warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai tanpa harus terbebani oleh biaya tinggi. Data per 10 Mei 2024, peserta KIS di Indonesia jumlahnya mencapai 271,2 juta orang atau 97% dari total penduduk Indonesia. Setidaknya ada 5 manfaat KIS bagi masyarakat Indonesia, antara lain sebagai akses gratis ke berbagai layanan kesehatan, mulai dari layanan kesehatan dasar di puskesmas hingga layanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit. Kemudian perawatan untuk penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. KIS menyediakan pengobatan dan perawatan berkelanjutan. Selanjutnya untuk kesehatan ibu dan anak. Tingginya angka kematian ibu dan anak menjadi perhatian serius, sehingga dengan adanya KIS diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada kesehatan mereka. Berikutnya meringankan beban biaya operasi bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Dan yang terakhir, meringankan beban ekonomi dan menyediakan pelayanan medis darurat sehingga masyarakat bisa lebih fokus meningkatkan kualitas hidup. Program Kartu Indonesia Sehat atau KIS dari pemerintah yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan ini telah dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat. Dengan KIS, masyarakat bisa menikmati berbagai layanan kesehatan secara gratis dan mudah. Masyarakat berharap ke depannya program Kartu Indonesia Sehat bisa terus dilanjutkan, terutama untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, jaminan kesehatan nasional berupa KIS dan BPJS menjadi tumpuan masyarakat. Lalu bagaimana perkembangan dan peningkatan layanan kesehatan selama 10 tahun terakhir? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizky Anugrah. Selamat sore, Pak Rizky. Selamat sore, Mbak Nenda. Pak Rizky, boleh kita berbincang sedikit nih, bagaimana perkembangan akses masyarakat untuk kesehatan melalui JKN, Pak? Baik, Mbak Nenda, memang dalam usia ya BPJS Kesehatan ini yang menginjak usia yang ke tahun 11 ya, jadi sudah 1 dekade BPJS Kesehatan ini ya, mulai dari transformasi dari PT Askes gitu ya, jadi berbagai upaya gitu ya, dari internal tentunya dan juga bersama dengan ekosistem JKN ini tentunya untuk meningkatkan kualitas layanan. Dari kami sendiri, dari internal BPJS Kesehatan, kita berupaya untuk terus berinovasi gitu ya, berinovasi terhadap semua titik-titik layanan gitu ya, misalnya dengan peningkatan aplikasi ataupun program-program yang ada di BPJS Kesehatan. Tentunya bukan hanya inovasi yang kita tingkatkan bersama ekosistem juga, ekosistem JKN kita bersama FKRTL ya, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan gitu ya, dengan FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian juga dengan pemerintah gitu, dengan peserta kita bahu-membahu lah. Bagaimana program JKN ini bisa terus berkesinambungan, terus ada untuk melayani masyarakat. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik, berarti saat ini kan usianya sudah 10 tahun, sudah 1 dekade begitu ya Pak. Dan dalam 10 tahun terakhir ini bagaimana perkembangannya Pak? Ya, kalau kita lihat Mbak Dianta ya, memang dari tahun 2014 sejak transformasi itu kita lihat ya dari sisi peserta ya, tadi sudah disebutkan ya. Jadi memang kalau per 1 September sendiri memang kita sudah 277 juta gitu ya, 277 juta lebih atau 98% dari seluruh penduduk Indonesia yang ada sekarang ya. Jadi memang sudah tinggal sekitar 2% lagi gitu, 2% kurang ini semua penduduk Indonesia ini tercover oleh program JKN ini. Jadi kita lihat sudah signifikan bagaimana di tahun 2014 untuk peserta itu baru di
133 juta gitu ya, memang sangat signifikan 208% nih dari mulai informasi gitu ya. Kemudian untuk fasilitas kesehatan nih, untuk fasilitas kesehatan di FKRTL ya, di rumah sakit gitu ya, ini dari tahun 2014 di 1.600-an gitu ya, ini secara signifikan sekitar 85% ini mengalami kenaikan. Jadi per 1 September kemarin memang FKRTL di rumah sakit ini kita bekerja sama sekitar 3.140. Begitu halnya juga di fasilitas kesehatan tingkat pertama nih, di puskesmas, klinik gitu ya, dokter keluarga, ini naik dari 2014 sekitar 28% ya, dari 18.000 gitu ya FKTP, untuk saat ini sudah 23.000 FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan tentu saja untuk pemanfaatannya juga ini sudah meningkat juga nih dari tahun 2014. Kalau kita lihat di tahun 2014 ini untuk pemanfaatan itu hanya 252,9 ribu per hari gitu ya untuk pemanfaatan. Namun di tahun 2023 kemarin, laporan tahun 2023 ini sudah mencapai 1,7 juta per hari pemanfaatan gitu ya. Jadi sudah 1,7 juta gitu ya pemanfaatan tiap harinya gitu ya. Atau kalau kita dilihat angka setahun itu sudah sekitar 606 juta per tahun pemanfaatan yang diakses oleh. Baik, Pak Rizky, selain dari sisi peserta yang terus meningkat, kemudian juga dari fasilitas, bagaimana dengan peningkatan pelayanannya sendiri, Pak? Ya, memang untuk peningkatan fasilitas ya, Mbak Dianda, kita dalam melayani peserta ya, menjamin untuk peserta itu bisa terlayani dengan baik ya, secara komprehensif semua, secara mudah, secara cepat dan juga setara gitu ya, jadi tidak ada diskriminasi, sehingga di setiap titik layanan ya, di rumah sakit, puskesmas ataupun di klinik gitu ya, kita memastikan peserta itu dengan janji layanan, Mbak Diata, janji layanan. Jadi untuk janji layanan itu memastikan setiap peserta itu untuk mengakses itu hanya perlu NIK atau KTP saja gitu ya, jadi tidak perlu kartu fisik ataupun misalnya harus membawa kartu yang untuk mengakses, namun kita hanya perlu KTP saja ataupun secara kartu elektronik itu bisa kita akses gitu ya. Jadi tidak sulit untuk mengakses layanan. Kemudian juga di dalam mengakses layanan ini tidak meminta fotokopi gitu ya. Jadi tidak dipusingkan dengan fotokopi. Jadi sekarang kita paperless dan itu tidak ada permintaan lagi fotokopi berapa salin gitu ya, jadi kita tidak meminta lagi. Kemudian juga tidak ada iur biaya gitu ya, kita memastikan juga tidak ada iur biaya ketika mengakses layanan. Kemudian juga tidak ada pembelian obat di luar paket gitu ya, dan juga tidak melakukan pembatasan hari rawat. Ini yang sering ditanyakan juga gitu ya, apakah ada pembatasan? Tentu saja di dalam mengakses layanan ini kita tidak ada pembatasan. Dan yang terakhir adalah melayani ini tanpa diskriminasi ini, jadi masih ada perasaan gitu ya, dibeda-bedakan peserta JKN atau peserta BPJS ini dengan peserta umum gitu. Nah ini kita memastikan untuk tidak dibeda-bedakan. Seperti itu, Mbak Dianda. Baik, Pak Rizky, sebelum kita lanjut dialog, kita dengarkan dulu tanggapan masyarakat pengguna jaminan kesehatan nasional berupa KIS. Berikut ini. Sangat bermanfaat karena kalau sakit kita mudah untuk berobat tanpa harus bawa uang kan, karena ini sebagai pegawai kan dipotong setiap bulan dari gaji. Jadi saya mau berobat kapan aja kan, orang nggak pingin sakit ya, kalau lagi sakit ya pasti berobat. Kayak biasanya lambung gitu kan mendadak terus kita nggak punya duit, kadang-kadang kan duit ya udah kita lari aja ke puskesmas atau rumah sakit, ya gampang mudah. Kalau berobat ini mudah, dokternya mudah, cuman kalau obat suka lama ya, obatnya gitu suka lama. Obatnya suka lama ya? Iya. Hampir sering sih kegunaan, kemudahannya sih ya nggak sulit sih, apalagi terutama berobat di RSUD Cempaka Putih ini juga mudah sih, prosesnya juga nggak gampang, dari pendaftaran sampai registrasi sampai ke perawatnya juga semua ramah-ramah, jadi mudah menggunakannya. KIS ini Mas? Alhamdulillah sangat terbantu, Mbak. Ya dengan adanya KIS ini, dengan kita berobat ya dengan
keadaan yang mungkin bisa tertolong lah misalnya gitu. Dengan keadaan finansial yang kurang, ya bisa terbantu dengan KIS ini. Baik Pak Rizky, apabila kita dengarkan tadi dari sejumlah testimoni atau tanggapan dari masyarakat begitu, tanggapannya positif terkait dengan Kartu Indonesia Sehat ini. Namun saya penasaran terkait evaluasi sejauh ini dengan pelayanan KIS, kemudian apa yang penerapannya di masyarakat itu seperti apa. Kadang kan masih ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ke BPJS sendiri. Ini seperti apa evaluasinya Pak? Ya, terima kasih Mbak Danda. Jadi memang tentu saja tadi yang disampaikan kita terus meningkatkan ya berbagai inovasi gitu. Jadi untuk sekarang untuk mengakses layanan sebetulnya tidak harus antri di rumah sakit ataupun di vaskes gitu ya. Kita di rumah saja gitu ya dengan ada antrian online kita sudah bisa mengakses nih. Jadi kita sudah disiapkan di mobile JKN gitu ya untuk bisa mengakses layanan antrian online. Dan juga segala untuk administrasi gitu ya. Untuk segala administrasi kita pun sudah beberapa kanal bisa diakses gitu ya dari tadi mobile JKN, kemudian juga kita layani di WhatsApp gitu ya, layanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa ya di 0811 8165 165 ataupun di care center ya di 165. Sehingga memang dari berbagai kanal tersebut kita memastikan Mbak Andrianda untuk peserta itu bisa terlayani dengan baik gitu ya. Apabila memang ada yang dirasakan kurang tadi ya dari 7 layanan atau 7 yang dipastikan vaskes itu meyakini atau melayani dari peserta itu dari janji layanan tersebut ada yang tidak pas atau tidak sesuai, ini bisa segera melaporkan nih. Karena di rumah sakit sendiri kita ada namanya BPJS 1 atau BPJS siap membantu. Dan tertera di sana nomor telepon gitu ya yang bisa segera dihubungi nih. Kalau misalnya ada masalah bisa menghubungi ke BPJS 1 gitu ya teman-teman yang ada yang tanggung jawab ada di rumah sakit gitu ya. Jadi memang kanal-kanal ataupun saluran itu bisa segera dilaporkan gitu banyak gitu. Sehingga memang peserta itu bisa terlayani dengan baik gitu. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Rizky Anugrah Kepala Humas BPJS Kesehatan telah bergabung dengan Ainyu Sore hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa, Ainyu Sore akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.